Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Zana Kumala, dosen UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang merupakan peserta PKDP PTP UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2024, kelas 3 kelompok 3B, akan melaksanakan praktek pembelajaran pada mata kuliah Matematika Dasar untuk mahasiswa Program Studi Tadris Matematika semester 1 pada pertemuan ke-6 dengan materi tentang himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Hari ini kita sampai pada pertemuan ke-6 atau kuliah Matematika Dasar. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita awali kuliah ini dengan doa. Silakan Mas Rizka bisa memimpin doa. Persiapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya di sini saya akan siapkan presensi terlebih dahulu untuk pertemuan ke-6 ini. Dimas, Syawal, Rizka, Iqbal, hadir semua ya? Oke, hari ini kita masuk pada pertemuan ke-6. Kita akan membahas materi ininya adalah tentang himpunan. Setelah minggu lalu kita belajar tentang inferensi, bagaimana cara menyimpulkan dari berbagai macam argumen gitu ya. Kita simpulkan melalui kaidah-kaidah inferensi. Nah, hari ini materinya adalah tentang himpunan. Nah, di pertemuan ke-6 ini, karena ini dua pertemuan terakhir sebelum UTS, masih semangat ya? Apakah pernah terlintas di benak kalian bahwa semangat kalian itu turun? Nah, kalau pernah berarti kita harus ingat. Ingatnya apa? Ingatnya adalah barang siapa yang tidak tahan dengan lelahnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan perihnya kebodohan di kemudian hari. Paham ya? Jadi karena sekarang kalian itu ibarat lagi menaiki tangga, satu tangga dilewati, satu lagi dilewati ya. Coba kalau kalian kurang merasa bahwa kalian itu motivasinya sedang turun, coba kalian nengok ke belakang. Sudah berapa anak tangga yang kalian berhasil lewati? Siapa tahu saja ya, ketenangan hidup kalian, kesuksesan kalian itu tinggal berapa langkah lagi di depan. Maka jangan berhenti. Walaupun perih, sakit, terseok-seok, jangan berhenti, tetap belajar. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu membuat solusi permasalahan terkait dengan himpunan finite dan infinite, kemudian bisa melakukan operasi himpunan juga. Ya, jadi ada yang tahu nggak himpunan itu apa? Himpunan itu satu apa? Sekumpulan. Sekumpulan apa? Objek. Ya, kata kuncinya apa? Mempunyai syarat. Syaratnya apa sih? Harus well defined atau terdefinisi dengan jelas. Contoh, saya punya kumpulan hewan berkaki 4. Kumpulan tersebut apakah merupakan suatu himpunan? Iya. Iya. Kenapa? Karena kita bisa mendefinisikan siapa saja anggotanya. Jadi kalau saya punya kumpulan perempuan yang cantik, kumpulan atau hanya kumpulan atau juga merupakan himpunan? Hanya kumpulan. Kenapa? Susah didefinisikan. Yang cantik itu yang seperti apa? Mungkin saja cantik menurut A itu beda menurut B, C, dan seterusnya. Ya. Power set adalah himpunan yang anggotanya adalah seluruh himpunan bagian. Ya, saya kasih contoh. Misalkan di sini ada himpunan B. Ya, ada himpunan B. Himpunan B anggotanya misalkan 1 dan 2.
Satu kelompok itu ada, ini ada berapa anak? Berapa tadi? 4 tambah 4 15, berarti ada 5 kelompok ya, 5 kelompok aja ya. Kita begitu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5. silakan bisa bergabung yang sama, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Ayo segera. Ya, bergabung. Ya, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Ada yang kesulitan? Coba pakai rumus awal ya. Dikurangi berapa? Kita bahas sebentar ya. Ya, kita bahas sebentar. Yang pertama yang A. Ini ya, A ya. Iya. Ini adalah Benar. yang ditanyakan apa? A. Dikurangi selisihnya ya. Jadi gimana nulisnya? Langsung. Harusnya gimana? Tulis dulu apa yang ditanyakan. Apa itu? A dikurangi B sama dengan gitu ya. A-nya adalah yang paling di, B-nya yang belakang. Jawabannya betul. Cuma di sini ada missing step. Kita mengaitkan materi irisan himpunan dengan dengan hal yang terjadi di negara kita. Kira-kira apa? Adakah kaitan irisan himpunan dengan kehidupan kita sebagai masyarakat ya dalam berbangsa dan bernegara? Kaitannya dengan apa? Namanya moderasi beragama. Gimana? Ketika kita dilahirkan kebetulan di Indonesia, kita dilahirkan di Lalah ya, kebetulan ya di Pulau Jawa. Mungkin di sini ada yang enggak ya. Saya dilahirkan di Banyumas, ada lagi yang dilahirkan di Banjar, ada lagi yang dilahirkan di Purwokerto, ada yang lagi di Bekasi, ada lagi misalkan di Jakarta, ada lagi di mana, macam-macam. Sama nggak latar belakangnya? Ya nggak, bisa saja beda suku, beda bahasa, beda apa lagi? Bisa aja beda agama, karena di negara kita ada banyak negara yang di agama yang diakui ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan itu juga sekarang udah bisa masuk KTP. Nah, kaitannya dengan materi tentang irisan ini gimana? Nah, ketika kita melihat banyaknya perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, jangan fokus pada perbedaannya, tapi kita fokus pada irisannya. Paham nggak? Misalkan A itu kelompok suku Jawa, B itu kelompok suku Madura, ada lagi C misalkan Sunda, ada lagi misalkan D itu suku Dayak, suku Batak dan lain sebagainya. Kalau kita fokus pada perbedaan, apa yang terjadi? Perpecahan. Tapi kalau kita fokus pada hal yang sama, yang bisa menyatukan kita, yaitu hal yang sama, apa kesamaan kita? Berbahasa satu. Satu lagi, ada 3. Nah, kalau kita fokus pada hal-hal yang menyatukan kita, pada hal-hal yang sama, maka tidak akan lagi terjadi gontok-gontokan antar kelompok. Tapi kita fokus pada yang sama saja, yang beda biarlah itu menjadi fitrah. Karena pada dasarnya jika Allah itu menginginkan, maka apa? Kita itu dibuat semuanya sama. Satu suku, satu bahasa, ya satu agama. Tapi kenapa kita dibuat berbeda? Karena apa? Biar kita saling mengenal. Nah, jadi orang Indonesia bisa belajar bahasa Inggris, ya nggak? Orang Australia bisa belajar bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, fokus pada persamaan. Nah, balik
sudah cukup, nanti silakan sebelum meninggalkan kelas, karena ini ruang kelasnya itu berantakan, ya. Tadi karena pembagian kelompok ya, silakan bisa ditata kembali. Kemudian pastikan bahwa sebelum kalian meninggalkan kelas tidak ada sampah yang tertinggal. Kemudian bangkunya sudah ditata, gitu ya. Paham? Terima kasih semuanya ya. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan materi setelah materi tentang hubungan. Nah, ini ada oleh-oleh ya. Oleh-olehnya ada tugas ya. Ini tugasnya ada berapa soal ini? 7 ya. Ini dikerjakan di rumah ya tugasnya. Nanti minggu depan kita bahas kalau ada yang merasa kesulitan. Ya, tapi saya harapkan dari penjelasan saya hari ini sudah clear ya. Jadi teman-teman, mari kita